terlihat ada induk orangutan bersama anaknya. Dia bawa ini terlihat ini anaknya, ini Acacia crassicarpa, ini induknya. Sini terlihat induknya sangat kurus sekali. Induknya sangat kurus sekali, ini bisa dilihat fotonya. Ini kupasan beberapa hari, bisa boleh agak dilihat sedikit di kupasannya. Biasanya dia meninggalkan bekas seratnya ya, kira-kira seperti ini. Nah ini Acacia mungkin ini masih berumur 1 tahun ya, tapi karena ini merupakan perlintasan orangutan juga ke sini, maka tanaman-tanaman Acacia di sekitar perlintasan menjadi sumber pakan bagi orangutan. Terus jalan, biasanya kalau ada serangan baru sudah mengindikasikan orangutan ada di sini ya. Ini ada serangan lama, ada serangan baru, udah ada sarang lama, ada sarang baru. Jadi bisa jadi dia memang masih menetap di sini. Ikutin, nah ini juga bisa dilihat kanan kiri, dah bisa dilihat nih mati semua, mati. Nah ini ada ini nih. Nah, ada jejaknya nih, ada bekas nih orangutan berjalan di sini nih. Coba kita lihat jejak yang agak bagus. Nanti kita lihat di sini jejak yang ada yang bagus, bekas orangutan berjalan. Orangutan tentunya bergerak dari tajuk pohon yang satu ke tajuk pohon yang lain, tapi pada zat seperti ini dia akan bergerak di bawah. Nah ini sudah terlihat nih ada bekas-bekasnya. Nah ini seperti ini jelas sekali, bisa dilihat di sini. Oke. Nah ini bisa dilihat, jadi mungkin dia berjalan ya, ini bekasnya. Jadi jalannya bukan begini, tapi dia begini, dia jalan seperti ini ya kan, dia berjalan seperti ini kakinya ya kan. Nah ini jejaknya, jadi ini bisa dilihat di sini, ini juga. Nah ini langkah-langkahnya, nah bisa dilihat sini. Nah ini baru sekali nih, mungkin tadi pagi. Jadi memang jejaknya seperti ini ya, jadi kepalan seperti ini. Nah ini besarnya, coba dicek, ikutin ke sini. Jadi arahnya dia jalan ke sini ya, berarti orangutan ada di sekitar sini. Jadi ada jejak, kemudian ada sarang, ada serangan baru, ada juga serangan lama atau kupasan-kupasan lama, kupasan baru. Kemudian kita lihat ini ada alur ya, ini jalurnya ke sini, jalur pergerakan orangutan sebetulnya, karena dia memang bisa dilihat ini bekasnya agak terbuka ya. Nah kita akan masang kamera trap di sekitar jalur ini untuk bisa melihat keberadaan orangutan di areal ini, karena untuk dilihat langsung biasanya sangat sulit. Jadi kita akan coba masang kamera trap, mungkin bisa diikutin sini, ini kira-kira alurnya. Oke, ikut saya aja. Nah ini jalurnya, dia jalan ke daerah sini. Nah ini kupasan baru lagi, bisa lihat ya. Nah ini jadi memang ini kupasan baru, dia kupas kambiumnya, kupas kulitnya, kemudian ikut sini. Ini juga masih baru lagi ya, lihat sini nih. Nah ini juga kupasan baru lagi. Jadi kita akan masang kamera trap di sini nanti supaya kita bisa mendeteksi pergerakan dan keberadaan orangutan. Mari kita ikutin, ini masih ada juga yang baru. Nah, jadi metodenya seperti ini ya. Ini kupasan baru lagi. Ini kupasan beberapa hari, bisa boleh agak dilihat sedikit di kupasannya. Biasanya dia meninggalkan bekas seratnya ya, kira-kira seperti ini. Nah ini Acacia mungkin ini masih berumur 1 tahun ya, tapi karena ini merupakan perlintasan orangutan juga ke sini, maka tanaman-tanaman Acacia di sekitar perlintasan menjadi sumber pakan bagi orangutan. Nah, kita akan masang kamera trap di sini. Kemudian kita akan melihat sejauh mana pergerakan orangutan di sekitar tanaman Acacia ini, atau minimal kita tahu kelas umurnya ya, apa dia jantan dewasa atau induk dan anak, atau bagaimana body size-nya, atau bagaimana kehidupannya. Kita akan lihat di sini dengan menggunakan kamera trap.
Pak. Gini ya, kartunya kita cek ya hasilnya ya. Nah, ini kartu salah satu lokasi, kita cek. Oke. Nah, ada beberapa foto. Wah, dapat. Ini dapat kita ini ada punggung orangutan yang berhasil diambil gambarnya. Nampaknya orangutan dewasa. Jadi ini besar sekali. Di bawah akasia mungkin ini jantan dewasa ya. Karena jantan dewasa juga ada di sini, bahkan bisa 30 sampai 40 pohon yang dia kupas dalam satu harinya. Kambiumnya dia buka, kulitnya dia buka, dia makan. Jadi ini berarti di sini ada orangutan jantan dewasa ya. Ini terlihat dari kamera trap mana badannya cukup besar. Bahkan ada dapat 3 foto kita. Ini baru satu kamera trap yang ada gambar orangutannya, tapi yang lain masih kosong. Kita lihat berikutnya. Coba. Nah yang ini ada ya, dapat. Ini ada orangutan sama dari beberapa kamera ini. Kita lihat ada dapat induk dan anak. Nah, ini hasil fotonya. Oh, ada 2 individu orangutan di kawasan akasia ini yang berhasil kita rekam kamera trap. Nanti kita lihat hasilnya. Kemudian ada ibu bawa anak. Jadi ada orangutan betina bawa anak di sini yang berhasil terekam kamera trap. Nanti kita bisa lihat kameranya agak dekat untuk melihat hasil ini. Nah, ini tanaman akasia crassicarpa ya. Bisa lihat di kamera teh ini akasia crassicarpa, dan ini ada ibu dan anak, terlihat kurus sekali. Ini anaknya, ini induknya. Anaknya masih bayi, ini digendong berjalan di akasia crassicarpa ini. Jadi itu tadi sedikit gambaran bagaimana induk dan anak juga diketemukan di sini. Foto berikutnya, nah ini kita dapat ibu dan anak lagi ya. Jadi di lokasi ini kita masang beberapa kamera trap. Setidaknya ada 2 foto induk dan anak. Berdasarkan data hasil kamera trap ini, setidaknya kita mendapatkan 2 lokasi yang berhasil merekam gambar induk dan anak ya. Dan induk dan anaknya berbeda. Ini terlihat induknya cukup besar, namun juga cukup ini ya, anaknya juga udah lebih besar. Sementara yang tadi anaknya kecil dan induknya kecil. Ya, terlepas dari ini semua bahwa hasil kamera trap ini sudah memberikan gambaran dan membuktikan buat kita bahwa ternyata orangutan juga masih ada di kawasan-kawasan HTI seperti ini, khususnya di bawah tegakan akasia ini, karena memang ini juga jadi sumber pakan bagi orangutan. Ya, jadi kadang-kadang saat kita masang kamera trap beberapa lama ini, kadang ada 1-2 kamera dapat, tapi kamera yang lain tidak dapat merekam. Jadi itu makanya perlunya dipasang beberapa kamera trap dalam jangka waktu yang lama di beberapa tempat, sehingga kita punya peluang untuk dapat gambar orangutan di kawasan tanaman akasia ini dengan baik. Mengenai keberadaan orangutan di kawasan hutan tanaman industri, khususnya di tegakan akasia yang berumur 2 tahun ini. Di sini kita dapat melihat bahwa orangutan memang ada di sini dan kemungkinan tinggal dan menetap di sini. Indikasinya dari apa? Yang pertama, kita sudah melihat ternyata di sini ada kupasan kulit akasia, baik kupasan lama yang mungkin umur 2 bulan atau 3 bulan maupun kupasan baru. Kemudian yang kedua juga kita melihat di sini ada sarang orangutan yang lama dan sarang orangutan yang baru. Kupasan dan sarang ini pun cukup banyak. Ini mengindikasikan bahwa ada beberapa individu orangutan di sini kemungkinan. Kemudian juga ada jejak, kita melihat di jalur-jalur tertentu ada bekas bagaimana satwa lewat, dan ternyata kalau melihat jejaknya ternyata itu jejak orangutan. Kemudian akhirnya kita masang kamera trap. Ternyata dari kamera trap ini kita berhasil merekam. Yang pertama ada 2 induk dan anaknya. 2 induk yang berbeda di tempat yang berbeda, tapi di lokasi yang sama pada di bawah tegakan akasia ini.
Kemudian kita juga melihat jantan dewasa dan melihat ada yang remaja. Jadi ini memang cukup menarik karena kenapa? Ini kawasan sebetulnya sudah 25 tahun ya, kawasan hutan habitat dikonversi jadi akasia, tetapi kita masih bisa melihat keberadaan orangutan di sini. Bahkan tadi ada induk dan anak yang kondisinya cukup memprihatinkan ya, artinya kurus, tidak seperti biasanya. Tetapi juga kita melihat ternyata induk ini masih bawa anak, masih bisa bereproduksi. Bahkan anaknya umur 2 tahun. Jadi kita bisa berlogika umur tanaman ini sudah 28 tahun tapi masih diketemukan anak orangutan yang masih umur 2 tahun. Nah, ini harus menjadi concern buat kita bahwa ternyata orangutan masih ada di sini. Kenapa ini cukup menjadi concern? Karena agar semua orang juga memberi perhatian lebih penyelamatan dan konservasi orangutan di areal-areal terfragmentasi. Karena salah kalau kita berasumsi bahwa begitu habitat dikonversi, orangutannya hilang. Orangutannya masih banyak di sini, sehingga upaya untuk penyelamatan ini harus segera dilakukan, melibatkan para pihak, melibatkan manajemen, melibatkan perusahaan, melibatkan tenaga ahli. Jadi asumsi bahwa hutan dikonversi, habitat hilang, kemudian orangutan hilang itu salah. Kenapa asumsi ini saya bilang salah? Ini bahaya. Manakala kita mengasumsikan orangutan di sini hilang, upaya-upaya konservasi terhadap keberadaan orangutan di sini jadinya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi ini adalah fakta kepada kita semua bahwa setelah habitat dikonversi sampai 28 tahun yang lalu, bahkan ini sudah akasia seperti ini, kita masih banyak menemukan individu orangutan di sini. Bukan berarti ini bagus, bukan. Tetapi ini ada orangutan dan ini harus kita selamatkan. Upaya penyelamatan seperti apa tentunya perlu mengkombinasikan ya. Bagaimana membangun kawasan konservasi yang baik, bagaimana membangun manajemen yang baik. Yang terpenting orangutannya selamat. Jadi ini gambaran umum tentang keberadaan orangutan di bawah tegakan akasia yang berhasil kita rekam dengan kamera trap. Terima kasih.